semua, ini hari yang bahagia untuk kalian harusnya karena sangat sedikit dibandingin dibandingin PPT pediatri. Saya rasanya sangat sedikit sekali ya bahagianya untuk kalian. Oke, online dulu ya. Jadi online kita ada hemangioma untuk ada benign sama malignant. Yang benign kita ada hemangioma, limfanioma, teratoma. Untuk malignant kita ada neuroblastoma, retinoblastoma, Wilms tumor, dan bone and soft tissue tumor. Nah, bone and soft tissue tumornya ada osteosarcoma, Ewing sarcom, pachyonychosarcom saja. Oke. Terus, oke. Jadi kita mulai dari yang benign ya. Ini kan kuliah kan cuma sekali, terus nggak ada praktikum. Berarti artinya nggak ada ini ya ujian praktikum ya. Jadi ini cuma keluar di MCQ aja ya, MCQ 2 ya. Oke. Jadi benign neoplasm itu semua neoplasm itu bisa ditemukan di usia anak ya. Ada 3 yang umum ditemukan untuk yang benign, yaitu hemangioma, limfanioma, dan teratoma. Teratoma tadi kemarin sudah belajar di repo. Sudah. Okay. Jadi hemangioma itu adalah most common neoplasm of infancy. Jadi kalau kalian mungkin punya ponakan atau punya sepupu yang masih kecil, mungkin punya. Orang di Indonesia mungkin suka nyebutnya apa? Tanda lahir, tanda anteng, beda-beda. Oke, jadi ada cavernous atau capillary. Kalau cavernous itu yang untuk pembuluh darah ukuran sedang, capillary itu sesuai namanya, jadi pembuluh darah kapiler. Apa? Kalau yang capillary itu biasanya itu kelihatan, kalau secara mikroskopis itu biasanya kelihatan lebih seluler. Jadi kadang-kadang juga penampakannya itu lebih mengkhawatirkan. Biasanya itu ada di kulit, terutama di muka dan ini apa scalp ya. Biasanya itu irregular, erythematous hingga warna. Jadi warnanya bisa merah sampai ungu. Karena kenapa? Kalian tahu karena isinya darah. Oke. Dari flat ke plak sampai ke nodular. Biasanya membesar, tapi paling sering itu menghilang. Kayak gini modelnya. Bisa dilihat ya, katanya itu yang nodul yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu hemangioma kapiler. Kelihatannya sangat menyenangkan, tapi ternyata saat pasien itu semakin tua, dia bertumbuh, dia menghilang, bekas ini spontaneously ya, tanpa terapi apa-apa. Oke. Terus kita ke limfanioma. Kalau hemangioma tadi kan suatu neoplasma yang disebabkan oleh proliferasi pembuluh darah. Kalau limfanioma ini sama pembuluh limfa. Jadi itu lymphatic counterpart of hemangioma. Secara mikroskopis itu menunjukkan suatu ruang sistik atau cavernous yang dilapisi oleh sel endotel. Dan juga karena dia pembuluh limfa, dia ada agregat limfoidnya. Biasanya itu lebih dalam. Jadi bisa di kulit juga, tapi biasanya dia bisa di leher, axilla, mediastinum, dan retroperitoneum. Dan dia bedanya sama hemangioma, dia itu tidak agresi biasanya tend to enlarge kayak gitu. Oke. Terus ini teratoma kita kemarin sudah belajar di repro, tapi teratoma itu bisa dimanapun. Yang kita kemarin belajar itu ada di ovarium, tapi sekarang teratomanya bisa di area manapun, itu bisa dilihat. Jadi neoplasma yang mengandung jaringan yang berasal dari 3 germ cell layer ya, sel tiga ya, ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Jadi kalau dia itu benign, itu namanya well differentiated cystic lesion atau matoteratoma. Kalau kita sudah belajar di matoteratoma itu tidak benign, itu sebenarnya dia itu adalah indeterminate potential. Jadi dia itu dianggap seperti malignan. Tapi ada teratoma yang benar-benar jelas-jelas malignan. Jadi misalnya contoh dia bisa jadi squamous cell carcinoma tapi berasal dari teratoma, itu bisa. Oke. Most common teratoma pada usia anak-anak itu adalah sarcococcygeal teratoma. Jadi sekitar 40% of cases. Itu ya, di luar teratoma.
cortical teratoma itu berhubungan dengan abnormalitas kongenital. Jadi contohnya adalah defek di Heinke dan regio cloaca dan ada midline defect. Ini bisa dilihat jadi meningokel, spina bifida itu berhubungan dengan teratoma. Ini gambarannya, ya bisa dilihat ya. Kalau babynya itu ada suatu massa yang menonjol di bagian ini, di bagian sakumnya. Nah itu kalau dipotong itu isinya teratoma ini berhubungan dengan anomali kongenital. Oke, ini kita masuk ke malignant ya. Jadi kalau yang paling sering ditemui di usia muda itu adalah di sistem hematopoiesis, sistem saraf dan soft tissue. Bedanya apa sih sama malignant neoplasm di usia dewasa? Yang pertama, dia itu berhubungan dengan teratogenesis, jadi ada suatu abnormal development dan juga tumor induction, yaitu oncogenesis. Ini menunjukkan bahwa adanya defek dari stem cell. Kemudian ada mutasi germline yang membuat suatu anak itu jadi predisposisi terhadap suatu cancer, kayak gitu. Dia itu bisa regresi spontan, ya, atau karena dia itu dari suatu sel yang stem cell atau alias yang undifferentiated, biasanya dia bisa mengalami makulasi. Ketika makulasi dia menjadi jinak gitu. Biasanya itu, dan juga yang paling terakhir ini penting, yaitu banyak childhood tumors itu bisa disembuhkan atau survival rate-nya sudah meningkat sekarang. Bedanya. Jadi meskipun dia itu kalau misalnya tidak di kemo itu misalnya kayak kelihatannya malignant sekali gitu, banyak yang regresi spontan atau dia terdiferensiasi menjadi komponen atau gitu. Nah ini ada yang penting, yaitu dia itu menunjukkan gambaran yang primitif atau embryonal dibandingkan pleomorphic anaplastik. Nah ini jadi dia disebutannya itu small round blue cell. Jadi semuanya hampir bersama, yaitu kecil, bulat, warnanya kebiruan, hampir semuanya sama. Cuma beda tempat aja. Oke, ini ya common malignant neoplasm pregnancy dan childhood yang 0-4 tahun itu leukemia, itu glioblastoma, neoblastoma 9 tahun, 5-9 tahun itu leukemia, itu glioblastoma 6 tahun. Itu ada yang penting yaitu soft tissue sarcoma, osteosarcoma ya, harus tahu ya. Leukemianya apa? Ada yang tahu leukemianya? Saya nggak bahas di sini, tapi ada yang tahu nggak leukemia apa yang paling sering pada anak-anak? ALL gitu. Kalau limfomanya dia tahu limfomanya. Ya temennya ALL, lymphoblastic lymphoma. Oke, tapi itu cuma ICU kalian. Oke, sudah tahu ALL sudah bagus juga. Oke. Jadi ini neuroblastoma. Neuroblastoma itu berasal dari neural crest ya. Jadi dia itu mempopulasi simpatetik ganglia dan adrenal medula. Jadi dia itu harus tahu lokasi di mana. Biasanya di tengah agak ke kanan kiri gitu ya. Biasanya paling sering di adrenal. Oke, dia itu second most common solid malignancy setelah brain tumor. Jadi 7-10% of all pediatric neoplasm, 50% of malignancy diagnosed in infancy. Jadi ini sering neuroblastoma ini. Oke, biasanya itu spontaneous regression atau bisa diterapi untuk menginduksi suatu makulasi. Tadi kita sudah tahu kalau suatu keganasan pada masa kecil ini, kalau dia jadi matur, dia jadi nggak ganas lagi gitu. Ya, dia stop membelah, dia stop overgrowth kayak gitu. Nah, pathogenesisnya ini germline mutation di anaplastic lymphomatokinase gene yaitu ALK. Jadi ini bisa ditarget untuk kemoterapi atau untuk target terapi gitu. Oke. Jadi 40% itu ada di adrenal medula karena dia memang berasal dari neural crest. Medula adrenal itu memang dari neural crest ya.
ingat ya mungkin ya. Oke, jadi remainder occur anywhere along the sympathetic chain. Jadi bisa di mana-mana, bisa di leher, bisa di di dekatnya vertebra atau mata, kayak gitu bisa. Makroskopiknya itu bisa in situ hingga besar sekali, lebih dari 1 kilo. Tentu 1 kilo itu masa besar situ? Ya besar kalau bandingin anaknya. Kalau dibandingin orang dewasa mungkin 1 kilo, oh ya mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi kalau dibandingin anak kecil yang mungkin beratnya cuma 4 kilo, 3 kilo besar. Oke. Nah, biasanya itu gambarannya itu batasnya jelas, tapi beberapa itu infiltratif dan invading surrounding structure karena dia merupakan tumor yang ganas. Okay. Cut sectionnya biasanya lunak, gradient tissue, ada necrosis, ada pelunakan dan juga perdarahan. Okay. Mikroskopiknya ini small horn cell, jadi small primitive appearing cell dengan nukleus yang gelap. Biasanya sitoplasmanya itu sedikit dan juga sel bordernya itu tidak terlalu kelihatan gitu. Biasanya mitosisnya tinggi, ada karyohexis dan pleomorphism kadang-kadang. Nah yang harus tahu yaitu roset. Roset itu seperti roset itu. Ini dia punya roset namanya homocide, pseudo roset. Nah jadi dia itu tersusun mengelilingi suatu area-area yang isinya neuropil. Nah, kalau selnya itu lebih besar dan juga lebih banyak sitoplasmanya, itu itu adalah sel ganglion. Kalau misalnya dia masih ada komponen primitifnya, yang ganas kan komponen primitifnya ya, itu namanya ganglioneuroblastoma. Namun kalau misalnya dia itu sudah kayak di saya nggak tahu apa potong atau enggak. Kalau misalnya dia itu cuma ada ganglion dan cuma ada sel saraf aja yang sudah sel Schwann gitu, itu namanya ganglioneuroma, itulah. Gitu. Oke. Nah ini bedanya, jadi yang kiri bisa kelihatan kalau selnya itu gede-gede, bulat-bulat. Gede-gede itu maksudnya sitoplasmanya sedikit ya, maksudnya ya bulat-bulat, terus yang bentuk roset. Nah ini saya pinjam ini ada pointer. Bisa dilihat itu di gambar yang kiri, yang bagian yang atas itu ada seperti bunga, seperti kayak bunga. Susah banget, kayak nggak bisa kayaknya. Yang terbuka itu yang biasa, yang paling biasa nggak ada. Kelihatan nggak? Nah ini roset ini namanya. Oke. Pakai imajinasi ya, ini tengahnya ada area kosong, sebelahnya ada sel tumor. Nah yang kanan gambar kanan ini kelihatan ada sel yang besar-besar seperti ini. Inti selnya biasanya lebih terang. Kalau ini kan tadi kan gelap nih, yang sebelah sini. Inti selnya ini terang, ini ganglion. Ganglion ini merupakan komponen atom. Jadi kalau misalnya ketemu ganglion tapi masih ada area ini namanya ganglioneuroblastoma. Tapi kalau ini ada ganglion tapi tidak ada komponen, ini bisa kelihatan ini di samping-sampingnya ini ada sel Schwann. Ini ganglioneuroma. Oke, prognosis berdasarkan staging usia. Kalau misalnya dia itu lebih muda dari 18 bulan, itu lebih baik prognosisnya. Kenapa itu? Kalau misalnya dia 18 bulan dia itu
dia itu masih ada neuroblastomanya, berarti artinya memang selnya sudah ada di situ. Tapi kalau misalnya dia lebih tua, ada 18 bulan, selnya ada, sel ganasnya itu, there's something wrong berarti. Oke? Gitu. Histologis, jadi ketika dia itu lebih diferensiasi atau lebih matur, jadi kalau misalnya ada stoma swan atau gangliocytic differentiation yang tadi saya jelasin, ada ganglionnya, ini prognosisnya lebih baik. Kemudian bila ada amplifikasi dari MYC and oncogen, ini worse prognosis dan juga tergantung dari DNA POID-nya. Silent symptomnya untuk anak-anak usia kurang dari 2 tahun itu biasanya ada abdominal mass, fever, dan weight loss karena dia merupakan suatu keganasan. Kalau pasiennya lebih tua, biasanya itu nggak ada keluhan kecuali metastasis. Kalau metastasis ke paru ya keluhannya pasti ada tahu kalau metastasis ke otak, keluhannya apa? Ya mungkin belok, kejang, ya udah tahu ya, bisa dibayangin ya. Nah, 90% of neuroblastoma produce katekolamin karena dia memang dari neural class. 90%, tapi biasanya gejala yang dengan overkatekolamin itu biasanya nggak terlalu ada biasanya bisa ditemukan di urin atau di darah ada produk sisa dari katekolamin. Oke, ini retinoblastoma ini harusnya sensus dapat, tapi sensus kemarin lebih ke kulit ya, kemarin PA-nya. Ini retinoblastoma ini adalah most common primary intraocular malignancy in children. Jadi kalau anak kecil datang, dok, mamanya bilang, dok, anak saya katarak, kalian lihat, kalian simak. Ya mungkin katarak benar, tapi kalian harus aware kalau ini retinoblastoma ini sering banget gitu. Selalu ibunya pasien selalu bilang katarak. Bisa katarak pada usia anak, tapi lebih sering retinoblastoma. Hati-hati ya. Oke. Patogenesisnya itu dia itu 40% punya germline mutation di gen namanya RB. Yang memang retinoblastoma gene memang gampang toh. Jadi dia bisa diturunkan. Kalau bisa diturunkan biasanya itu multiple dan bilateral. Tapi kenapa kok menurut saya ini kayak tidak terlalu relevan? Kenapa ada tahu? Karena di Indonesia pasien dengan retinoblastoma biasanya meninggal. Biasanya. Jadi boro-boro tahu dia bisa nemuin atau enggak ya nggak tahu. Pasiennya sudah nggak ada pasiennya. Gitu. Ya sedih ya. Kalau di luar negeri mungkin dengan proper care dan juga tindakan yang radikal itu mungkin bisa ya. Jadi mungkin kalau dia punya riwayat retinoblastoma terus dia mempunyai anak, hati-hati mungkin bisa menurun gitu. Kalau di Indonesia jujur saya nggak pernah ketemu orang dewasa yang dulunya punya retinoblastoma dan masih hidup. Jujur saya nggak pernah ketemu. Mungkin kalau ada mungkin nanti bisa WA saya nanti di masa depan. Dok, saya nemu dok. Oh ya puji Tuhan, saya nggak pernah nemu saya. Kalau misalnya sisanya itu sporadik ya, jadi belum tentu karena ada mutasi ya. Ini semua bukan belum tentu ada mutasi. Mutasinya itu somatik, jadi bukan dari germline dan biasanya itu univokal dan unilateral kayak gitu. Dia itu very malignant dan to spread to brain, skull, and bone marrow. Saya pernah temu yang pindah tahu kemana? Ada yang tahu? Kulit. Metastasis ke kulit. Saya pernah ketemu. Jadi di sini awalnya retinoblastoma di mata kiri, pindahnya ke sini, ke tangan kiri, terus pindah ke tangan kanan. Itu luar biasa itu. Jadi very malignant. Makanya mungkin kenapa di Indonesia angka kematian oleh retinoblastoma masih sangat tinggi. Oke, prognosisnya dihubungkan dengan ekstensi ekstraokular, invasi di optic nerve. Kenapa invasi di optic nerve itu penting? Ada tahu? Optic nerve kemana kira-kira? Ada tahu? Ke otak. Jadi kalau
misalnya dia invasi ke optic nerve ya dia pasti lama-lama ya ke otak dong, ya kan? Sama invasi kokoid. Kenapa invasi kokoid penting? Ada yang tahu? Apa ya, pembuluh darahnya soalnya. Secara makroskopik biasanya itu nodular, biasanya itu di retina bagian posterior di belakang. Oke, dan biasanya ada sekuat seeding, jadi ada nodul-nodul yang kecil-kecil gitu, kayak nodul santetnya gitu. Mikroskopiknya itu ada elemen yang undifferentiated dan differentiated. Kalau yang undifferentiated gimana? Ya itu ya gampang, semuanya sama, small, round, and blue. Tungguan sama semua. Well differentiatednya dia bentuknya roset, tapi beda sama yang tadi. Yang tadi kan homogai, ini namanya Flexner Wintersteiner. Jadi dia itu ada lumennya, Kalau tadi itu kayak cuma area kosong, ada neopil. Kalau ini memang beneran ada lumennya di tengah-tengah. Oke, ada area necrosis. Necrosis itu suatu petanda kalau memang suatu neoplasma itu sangat ganas. Necrosis itu karena dia gampang dia kayak apa ya, kayak polifasinya cepat, dia cepat necrosis kayak gitu. Dan juga ini ada yang penting yaitu ada kalsifikasi, hampir selalu ada. Oke, ini gambarannya bisa dilihat ya di sini ya. Ini bola mata. Di sini ada ini bagus, ini masih di dalam. Biasanya kalau sudah dikasih ke PA itu biasanya sudah kemana-mana biasanya. Terus sampai kopak matanya juga harus diambil. Nah yang di sebelah kanan ini bisa kelihatan apa ini? Ini set juga. Set ini kayak bunga-bunga gitu, ini ada area kosongnya gitu, selnya tuh ngumpul di sekitarnya kayak kopak bunga. Yang sebelah sini yang ditunjuk sama panah hitam ini adalah kalsifikasi. Bisa kelihatan kalau memang dia itu small round busa karena tidak dari jauh sudah kelihatan kalau warnanya dia itu gelap. Oke, ini Wilms tumor ini kemarin di urologi, di urogenital, teman-teman ada di kelas aja dapat, tapi kalian belum ya. Jadi Wilms tumor itu adalah most common primary tumor of the kidney, jadi pada ginjal. Biasanya itu pada anak usia 2-5 tahun. Oke, clinical feature abdominal mass, fever, abdominal pain, dan hematuri. Terus apa lagi kira-kira? Saya biasanya selalu nggak nulis, tapi kalian harus tahu yaitu weight loss. Oke, makroskopiknya itu biasanya besar, soliter, dan well circumscribed. Cut surface-nya itu biasanya lunak, homogeneous, warnanya itu tan to gray, jadi coklat ke abu-abuan gitu ya. Ada perdarahan, degenerasi sistik dan necrosis. Ini garis ya, ini ya. Ini gambarannya bisa kelihatan. Kelihatan ini ginjalnya yang ini ya, ginjalnya ya. Tumornya yang besar ini. Oke. Mikroskopiknya dia itu berhubungan dengan nefrogenesis. Ginjal itu ada apa aja? Ada glomerulus sama tubulus. Saya diingat lagi. Jadi dia itu tergantung stage mana dari nefrogenesisnya. Nah, kalau normalnya dia itu punya 3 komponen. Komponen blastemal itu yang komponen primitif alias small round blue cell-nya. Kalau epitelial itu dari tubulus atau glomerulusnya. Kalau stromal itu tergantung apa jaringan ikatnya, bisa fibroblastik, mixoid. Kadang-kadang ada diferensiasi skeletal muscle, jadi bisa kelihatan kalau ada kayak model ototnya gitu. Ini ada komponen anaplastik biasanya besar, hiperkromatik, pleomorfik, dan mitosisnya banyak. Ini gambarannya bisa kelihatan ini yang ditunjuk adalah tubulus. Nah, tubulusnya ya. Area blastemal mana dong? Ya itu yang apa? Titik-titik semua banyak itu. Kalau sudah pakai roset gitu itu tubulusnya itu. Komponen epitelial. Nah, yang sebelah kanan itu adalah proses abnormal. Oke, paham ya? Jadi ini komponen tubulus, yang ini
yang kayak roset ini, yang sudah ngerti rosetnya ini komponen bulus. Yang di samping-sampingnya yang kayak lembaran gini ya, dia itu kayak nyebar itu komponen basema. Komponen ininya mana dok, stromalnya? Berarti yang mana? Yang ini, dengan ikat ini. Yang osteosarkoma harus tahu osteosarkoma. Kalau pernah lihat filmnya The Fault in Our Stars, The Fault in Our Stars itu si Agustus itu kan osteosarkoma dia, osteosarkoma terus dipotong, terus habis itu kan dia pakai kaki prostetik, terus gak lama osteosarkomanya sudah nyebar ke paru, terus kan dia meninggal, kayak gitu kan ceritanya kan. Nah, jadi harus tahu kalau osteosarkoma ini umum pada anak-anak ya, pada usia remaja juga. Nah, ini tuh definisinya adalah tumor malignan yang membentuk matriks osteoid atau mineralized bone. Ini adalah most common primary malignant tumor of the bone. 75% occurring before 20 years old of age. Sisanya gimana dok? Nah, yang menariknya, sisanya saat usia tua. 25% ini gimana dok? Saat usia tua. Lucu, jadi dia itu naik angkanya saat usia di bawah 20. Kemudian dia waktu di atas 20 itu jalan, hampir nggak pernah. Ada dokter PA yang bilang dia tidak pernah ketemu pasien osteosarkoma lebih dari 22 tahun. Ada yang bilang gitu. Saya secara pribadi ketemu pasien osteosarkoma itu pernah nemu yang 30 tahun. Itu agak aneh sih, kayak nggak cocok gitu. Itu agak nyeleneh itu. Tapi sisanya 25% itu biasanya tua, usia tua. Jadi kita bisa kayak 60 kayak gitu, 70 kayak gitu. Usually itu ada di metafisis. Kenapa metafisis? Ada yang tahu? Ada yang punya tebakan nggak kenapa di metafisis? Kalau usia kayak gitu masih tumbuh nggak pasien itu? Masih bisa masih tumbuh. Karena metafisis itu area tempatnya tulang itu memanjang gitu. Jadi kalau belajar PA itu sebenarnya cari-cari aja area yang banyak terjadi polifasi, banyak pembelahan. Itu biasanya tempat paling subur untuk terjadi kanker biasanya. Oke, 50% itu selalu di dekatnya lutut, di distal femur atau proximal tibia. Jadi banyak ya, hampir selalu kaki. Saya secara pribadi juga selalu temunya kaki. Jangan saya temu tangan gitu, jangan gitu, apa humerus gitu, nggak pernah. Kata-kata kaki. Signs and symptomsnya painful, progressively enlarging mass, jadi cepat tumbuhnya, dan juga patologis. Secara radiologi dia itu besar, destruktif, campur ya, jadi litik dan sklerotik. Jadi dia itu ada bagian yang menghancurkan tulang, ada yang membentuk tulang, kayak gitu ya. Dengan infiltratif margin, jadi batasnya tidak jelas. Ini harus tahu ini dia itu ketika dia itu menembus korteks, dia akan mengangkat periosteum. Ini akan membentuk suatu gambaran seperti segitiga. Ini namanya Hoffman triangle. Bagus tahu, karena hampir selalu ditanyain. Nah itu bisa kelihatan tuh mana sih? Tumornya mana sih sebenarnya? Mana? Ada yang tahu? Tunjuk yang mana? Tadi sesuai yang kalian sudah tahu di metafisis dan di distal femur biasanya. Berarti yang mana tumornya? Yang kayak awan itu, yang kayak awan tumornya sebenarnya. Ini ya, paham ya? Nah, Hoffman triangle-nya di sini. Jadi tumornya itu mungkin mau tumbuh di sini, gitu sih dia itu. Nembus korteks gitu, jadi bentuk Hoffman triangle, gitu ya. Tipis. Kalau ada yang minat jadi dokter radiologi pasti senang lihat ini pasti jelas banget. Oke, patogenesisnya ini sama, jadi mutasinya juga MT juga. Oke, TP53, MDM2, CDK4 ini nice to know ya buat kaliannya. CDKN2A, MIC amplification. Prognosisnya itu biasanya selalu ada metastase
metastasisnya saat diagnosis. Sedih ya, oke? Osteosarkoma ini lewat pembuluh darah, makanya biasanya jauh-jauh ke paru, ke tulang yang lain, ke otak dan tempat-tempat lain, kayak gitu ya, paham ya? Ini cocok ya sama filmnya The Fault in Our Stars ya, cocok banget, yaitu dia osteosarkoma, terus dari situ metastasisnya ke paru, cocok guys. Pintar itu yang bikin cerita itu. Oke, kemoterapi itu telah membuat suatu osteosarkoma prognosisnya itu lebih baik. Jadi 70% dengan pada individual tanpa metastasis ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada metastasis rekuren, jadi sudah pernah di kemo terus muncul lagi, atau secondary osteosarkoma itu berarti artinya osteosarkoma pada usia tua itu survival rate-nya kurang dari 20%. Sama kayak glioblastoma, saya tidak pernah menemukan pasien dengan riwayat osteosarkoma dan masih hidup. Saya sampai lagi belum ketemu. Nanti kalau ketemu saya di WA ya. Saya di WA ya, jangan lupa ya, di ya sama saya ya. Coba tahu nanti, dok ada dok ini pasiennya osteosarkoma dulu. Wah, lebih beruntung berarti. Oke, makroskopiknya dia itu biasanya besar, gritty atau tan white. Ada area hemorrhagian juga, dia biasanya masuk ke bone marrow, jadi ke intramedullary. Nah, mikroskopiknya biasanya ini agak lain, ini dia bukan small dulu, jadi dia itu besar pleomorphic dan bisal. Jadi banyak mitosisnya, selnya aneh-aneh gitu. Banyak necrosis dan juga intravascular invasion. Dan biasanya yang penting dia membentuk matriks. Jadi produce unmineralized osteoid atau mineralized bone. Jadi dia bentuk matriks. Matriks itu apa sih? Itu kayak gini. Nah, tumornya mana? Ayo, tumornya mana? Sesuai yang kita sudah belajar, metafisis, distal, biasanya distal ini apa? Femur kan? Berarti tumornya yang ini ya. Ini juga kayaknya ya, tengah ini ya. Ini apa dok? Area perdarahan. Nah, ini tumornya ini kalau secara mikroskopis. Yang area ini, yang di tengah-tengah ini matriks tulang, ini tulang normal ya, yang ini ya, formatum. Ini tumornya ini, yang gede-gede ini. Oke. Ewing sarcoma itu juga biasanya di bone biasanya. Dia itu malignant tumor, small cell, jadi small amount dulu juga. Dia second most common bone sarcoma in children, jadi setelah osteosarkoma. 80% are patient younger than 20 years old. Pathogenesisnya yaitu mesono, translokasi, AWSL gene, kromosom 22 dan FLI1 gene on kromosom 11. Signs and symptoms sama, painful, enlarging mass. Yang ini kebalik. Dia fisis, tadi kan dia metafisis, ini dia fisis ini. Jadi di tengah-tengah ya. Itu 20% extraskeletal, biasanya itu ini tekan, warm and swollen. Prognosisnya itu kalau misalnya dengan neoadjuvant kemoterapi dan juga dilakukan eksisi dengan radiasi atau tanpa radiasi itu 75%. Jadi cukup baik ya. Kalau tapi bedanya Ewing sarcoma lebih jarang. Jadi saya secara pribadi belum pernah ketemu pasien lagi yang dia bilang dia dulu Ewing sarcoma. Saya hampir tidak. Makroskopiknya soft and wide, area of hemorrhage and necrosis hampir sama ya. Mikroskopiknya itu sheets of uniform small round cells yang biasanya sedikit lebih besar daripada limfosit. Sitoplasmanya sempit, nah ini ada roset, humor, roset. Jadi artinya nggak ada lumennya. Tidak membentuk bone atau cartilage. Ini tuh dibedain sama osteosarkoma. Kadang-kadang kalau osteosarkoma itu besar suatu tumor tulang itu besar banget. Kan kita nggak tahu tuh metafisis atau diafisis gitu kan. Terus waktu pas ternyata di mikroskopis ternyata osteosarkomanya tipe yang mirip kayak Ewing
Tapi yang bedain apa? Kalau si osteosarkoma masih bikin matriks, kalau ini enggak gitu. Ini gambarannya ya bulat semua. Saya nggak usah terlalu banyak pikir, pokoknya bulat semua pokoknya. Oke, ini terakhir rhabdomyosarcoma. Kalau pernah baca bukunya Surat Kecil untuk Tuhan, ini pasiennya kayak ini, penulisnya rhabdomyosarcoma. Ada pernah baca bukunya Surat Kecil untuk Tuhan? Enggak ya, nggak pernah ya. Kalian kenapa sih kok jangan-jangan nonton, jangan-jangan baca? Baca lah, nonton lah. Nggak ada waktu tuh. Jadi ibu kan kenapa? Gitu. Nah, ya penulisnya Surat Kecil untuk Tuhan sudah meninggal ya, penulisnya ya. Ini namanya rhabdomyosarcoma. Jadi rhabdomyosarcoma itu adalah tumor mesenkimal dengan diferensiasi skeletal muscle. Oke, jadi subtipenya ada 4: alveolar, embryonal, pleomorphic, spinocerebellar, dan sclerosing. Yang usia anak itu biasanya cuma alveolar sama embryonal. Oke, most common soft tissue sarcoma of childhood and adolescent. Usually appearing before 20 years old of age. Ini bisa dimanapun, yaitu di sinus, head and neck, dan genital urinary tract. Gitu. Patogenesisnya kalau embryonal itu biasanya heterogenus, jadi macam-macam patogenesisnya. Kalau yang alveolar itu ada fusi gen, itu advokasi juga ya. Oke. Kalau ini dibedain ya, kalau embryonal itu ada satu bentuk yang kalian harus tahu, yaitu sarkoma botryoides. Ini seperti anggur. Ini kenapa saya ingin kalian ingat? Karena saya pernah dapat pasien anak perempuan baru lahir, ya paling 1 atau 2 bulan. Dia punya sarkoma botryoides ini. Tapi dokternya tahu bilang apa? Kondiloma akumin apa? Ternyata sarkoma, ternyata. Ya ampun, kasihan amat ya, ibunya sedih tuduh kan ibunya. Aduh ibu, kan dia bisa nggak langsung kan nuduh ibunya. Bu, mungkin kamu waktu hamil aneh-aneh gitu kan, aneh-aneh. Atau kamu dulu jangan-jangan kamu kerjaannya aneh gitu kan. Ternyata dikirim ke kita, dibilang kok di bawah aku binatang. Ternyata sarkoma. Salah siapa? Ibu kan salah siapa? Gitu loh, kasihan ya, kasihan. Tapi apa? Sedihnya apa itu? Kalau diagnosa sarkoma begini dia sedih, sulit, kasihan. Kasihan juga sama aja. Oke? Oke, jadi yang mikroskopiknya itu skeletal muscle at various stage of differentiation. Jadi sama kalau sudah belajar diferensiasi, jadi kalau diferensiasi bagus ya menyerupai jaringan atur. Jadi kalau rhabdomyosarcoma ini merupakan yang diferensiasi seperti otot, kalau dia diferensiasi bagus ya kelihatan kayak otot lurik gitu ya, rhabdomyoblas. Okay. Kalau yang alveolar ini gampang, jadi dia itu seperti namanya, seperti alveoli, gitu ya. Itu fibrosepta yang membagi sel menjadi cluster atau agregat similar to pulmonary alveoli. Round with little cytoplasm dan biasanya minimalnya kohesif, dia suka rontok gitu kalau di mikroskop kayak gini. Nah, yang kiri itu yang embryonal, bisa kelihatan kalau itu ada sel yang kayak kalau orang ada bilang kayak raket, kayak tepul, jadi ada selnya, belakangnya ada ekornya. Nah ini rhabdomyoblas. Oke, yang ini, yang kayak raket ini. Nah ini yang embryonal. Yang alveolar bisa kelihatan kalau dia kayak alveoli. Jadi kayak gini ya, ada area kosong, pinggirannya ini sel ganasnya yang bikin ini. Oke, ada serta virus. Oke. Ya. Oke. Selesai dengan mau ditanyakan, jangan soal saya belum bikin soalnya. Aman?
makos, mikos, sama clue selalu ada di soal clue-nya. Jadi sign and symptom-nya apanya gitu ya. Karakteristik harus tahu, kalau sudah disebut karakteristiknya apa itu jadi penunjuk ya. Dan juga bisa saya tanyain karakteristiknya apa kayak gitu. Oke, kalau gitu.